Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Masyarul muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati, tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah adalah ma yakunu ubaila qabdiru wa ma ba'dahu. Hal-hal yang terjadi sebelum nyawa dicabut dan setelah nyawa dicabut. Ini kita ambil dari kitab Mada Ba'dal Maut yang disusun oleh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Pasal yang pertama itu tema besarnya sebetulnya Al-Qabr, kubur, alam barzakh, alam kubur. Ada buru wa na'imu, siksa dan nikmatnya. Kemudian judul kecilnya, itu judul besarnya adalah alam barzakh. Alam barzakh yang berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh. Ada dua kemungkinan, disiksa atau mendapatkan nikmat. Kemudian ada subjudul lagi, hal-hal yang terjadi sebelum roh itu dicabut. Yang pertama ada tema kecil lagi, taraddu'ullah subhanahu wa ta'ala fi qabdi nafsil mu'min. Allah bimbang ketika akan mencabut nyawa orang yang beriman. Jadi bimbang itu ya ragu-ragu. Sebab apa? Orang itu walaupun beriman tidak suka akan kematian. Dan Allah itu mencintai orang yang beriman. Kalau nyawanya itu dicabut, berarti tidak suka. Berarti Allah menjadikan orang yang beriman itu tidak suka. Maka Allah ragu-ragu. Tapi Allah sudah menakdirkan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Itu takdir. Tapi ketika orang yang beriman itu akan dicabut, itu Allah ragu-ragu. Coba kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berkata. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi narasinya, susunan redaksinya dari Rasulullah SAW, tapi substansinya, isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hadis qudsi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah SAW. Apa firman Allah? Man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Jadi Allah itu punya wali. Jadi aulia Allah. Jadi wali-wali Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku telah mempermaklumkan kepadanya peperangan. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, maka Allah memaklumkan peperangan atas mereka.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Artinya apa? Orang yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan melaksanakan dua hal. Yang pertama, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, yang tidak diwajibkan, disunatkan. Maka ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah sukai itu adalah melakukan kewajiban. Seperti umpamanya sholat wajib. Sholat wajib itu pahalanya tentu saja luar biasa. Sholat sunat nggak bisa mengalahkan. Walaupun di dalam hadis itu disebutkan umpamanya rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, artinya sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu memang iya, pahalanya besar. Tapi sholat subuh itu sendiri lebih banyak pahalanya daripada sholat sebelum subuh 2 rakaat. Karena yang sunat itu sebesar apapun pahalanya tidak bisa mengalahkan yang wajib. Termasuk umpamanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu kan pahalanya sama dengan orang yang melakukan haji dan umroh, sempurna. Tapi sholat subuhnya atau sholat zuhur dan sholat-sholat yang lain, yang sholat-sholat wajib itu tentu saja pahalanya lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan firman Allah di dalam hadis qudsi ini. Wa ma yazalu 'abdi, dan hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya bin nafa'il, mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi yang wajib sudah dilaksanakan, kemudian senantiasa melaksanakan yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat itu banyak. Kalau sholat, ada sholat sunat yang menyertai sholat wajib, itu disebut sholat rawatib, baik ba'diyah maupun qobliyah. Ada sholat duha, ada juga sholatul lail, sholat malam dan lain sebagainya. Ada sholat mutlak, sholat sunat mutlak, sholat ketika kita berwudu, setelah wudu kemudian kita melakukan sholat. Ada yang ada sebabnya, ada yang tidak ada sebabnya. Yang ada sebabnya umpamanya ketika memasuki masjid. Yang tidak ada sebabnya umpamanya sholat sunat mutlak. Sama seperti saum itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat itu ada yang ditentukan waktunya, Senin, Kamis, 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, yang disebut saumul bid. Artinya coro Jawa, saum itu puasa, bid itu putih, poso mutih. Tapi tidak berarti poso mutih itu mangan nasi putih. Hari pertama 7 kepel, hari kedua 6 kepel, sampai hari ke-7 sak kepel. Bukan itu. Tapi puasa pada saat bulan itu berwarna putih. Jadi 13, 14, 15 itu kan terang benderang itu. Puncaknya 15, bulan yang disebut dengan bulan purnama ini. Pada setiap bulan itu ada waktunya, atau sehari puasa, sehari tidak. Tapi bisa juga puasa mutlak. Umpamanya nggak ada sesuatu. Umpamanya tadi saya ke rumah, umpamanya istri saya tidak mempersiapkan makanan. Kemudian boleh saja saya ketika itu berniat untuk melakukan puasa. Puasa apa? Puasa sunat mutlak.
karena nggak tersedia makanan, padahal nggak ada niatan, asal mulai dari terbit fajar, mulai subuh tadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, belum makan, minum dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, itu boleh saja. Di dalam hadis juga ada disebutkan seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah beliau, kemudian ditanyakan apakah ada makanan untuk dikonsumsi, dipakai sarapan. Aisyah menyatakan lah, tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Tapi Aisyah bercerita yang lain, dan suatu hari kami diberi hadiah yang berupa haisun itu makanan ala Arab, makanan yang terbuat dari kurma, kemudian minyak zaitun, kemudian roti yang terbuat dari gandum, itu diublek jadi satu, itu namanya haisun. Dalam bahasa Indonesia saya sulit untuk menerjemahkan itu, tapi diterangkan seperti itu. Jadi kurma, kemudian minyak zaitun, kemudian roti dari gandum, itu diublek menjadi satu. Kayak orang Jawa mengatakan dibelgudeg gitu ya. Tahu tak belgudeg gitu ya? Jangan karo nasi campur jadi satu kan begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya tadi sudah berniat untuk melakukan puasa, tapi karena dikasih hadiah, maka saya sekarang tidak berpuasa, saya batalkan puasanya. Jadi kesimpulan dari hadis sahih itu, yang pertama, puasa sunat itu boleh niat pagi hari, asal mulai dari terbit fajar waktu subuh itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka tidak sah kalau tidak niat pada malam hari. Dalam hadis disebutkan, man la siyama, tidak ada puasa bagi orang man lam yubayyit, artinya malam hari itu tidak ada niat untuk melakukan puasa, maka nggak sah puasanya. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunat tidak. Dan puasa sunat itu terserah orangnya. Kalau mau diteruskan ya dapat pahala. Tapi kalau mau dihentikan tidak berdosa dan tidak perlu diqadha. Sebagaimana dalam peristiwa hadis itu tadi. Jadi ketika dikasih hadiah, kemudian Rasulullah SAW, sebetulnya saya tadi berniat untuk puasa, tapi karena ada hadiah maka beliau makan. Itu boleh-boleh saja. Kemudian yang kesimpulan yang ketiga, Rasulullah SAW dan keluarganya itu haram untuk menerima sedekah. Haram, nggak boleh. Tapi kalau hadiah itu boleh. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah itu kepada orang yang berhak untuk menerima, orang yang membutuhkan. Tapi kalau hadiah itu bisa kepada orang yang lebih kaya dari kita kasih, sama-sama dapat pahalanya ya. Jadi itu bedanya hadiah. Jadi hadiah itu kepada tetangga kita yang lebih kaya daripada kita, boleh-boleh saja. Itu hadiah. Oleh sebab itu, keturunan Rasulullah SAW itu tidak boleh menerima sedekah. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW mencegah cucunya, saya lupa apa Hasan apa Husain, salah satu cucunya itu, ketika salah satu cucunya radhiyallahu anhu itu mau mengkonsumsi satu biji kurma, jadi mau dimakan. Tapi Rasulullah SAW melarang karena beliau khawatir jangan-jangan itu adalah kurma sedekah yang belum dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Kan bisa saja sedekah orang-orang, bisa saja zakat juga dikumpulkan
kepada Rasulullah SAW, belum sempat untuk mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Beliau khawatir ini. Padahal tidak jelas apakah itu kurma sedekah, apa kurma hadiah, atau kurma beliau sendiri. Tapi beliau berhati-hati, jangan dimakan. Beliau khawatir itu adalah kurma sedekah. Maka kalau ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW itu tidak boleh menerima sedekah. Kalau itu memang ada betul. Tapi sekarang kan jadi polemik gitu ya. Jadi habaib, apakah itu betul-betul keturunan Rasulullah SAW, terutama yang Ba'alawi gitu ya. Ba'alawi itu artinya keturunan Alawi, yakni dari Yaman, yang mengaku habaib. Itu di media sosial itu terjadi kontroversial antara para ulama di Indonesia. Itu ramai antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung. Tapi sebenarnya itu kontraproduktif, itu memecah belah. Sebetulnya kita menghormati kepada siapa saja, kan diharuskan kita menghormati kepada orang yang strata sosialnya rendah. Apakah itu, mohon maaf, umpamanya tukang ojek, apakah itu orang yang pekerjaannya menyapu dan lain sebagainya, itu tetap kita hormati. Jangankan manusia, kepada binatang saja Islam menganjurkan untuk menghormati. Bahkan di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu disebutkan ada wanita pelacur di kalangan Bani Israel dulu. Gara-gara memberi minuman kepada anjing yang kehausan. Karena anjing najisnya kan muwallado, najisnya najis berat. Itu kalau dalam istilah fikih Islam. Tapi tidak boleh kita dengan sengaja bahwa membunuh anjing, kalau tidak ada apa-apanya langsung dibunuh. Enggak, bahkan orang pelacur yang memberi minuman kepada anjing yang sedang kehausan, itu diampuni oleh Allah dosanya, padahal pelacur. Apalagi bukan pelacur, tapi tentu saja setelah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya. Di dalam syariat disebutkan seperti itu, minta ampun kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa besar itu. Kemudian melakukan suatu perbuatan yang baik. Karena anjing itu juga makhluk Allah. Jadi boleh jadi kita masuk surga itu karena gara-gara itu, bisa saja. Timbangan kita menjadi berat karena itu. Karena kita memberi makan kepada ternak kita. Jadi kita punya ayam, memberi makan, kan dapat pahala itu. Endoknya kita miliki. Tapi makanan yang kita berikan sebagai sedekah. Punya ayam, punya kambing, apa saja, diberi makanan sedekah. Bahkan kalau kita punya tanaman yang dimakan oleh burung, apakah itu cordot, apakah bajing dan lain sebagainya, itu seperti sedekah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh dijaga. Orang oleh diblongsong, wis nggak usah diblongsong. Diblongsong berarti nggak sedekah itu. Ya nggak boleh, nggak bisa, terserah. Panjenengan bisa blongsong, panjenengan bisa juga tidak blongsong, terserah panjenengan. Itu hak panjenengan. Tapi kalau dimakan oleh binatang atau diambil oleh orang, itu kalau kita ikhlas itu sedekah. Termasuk tanaman pari, dewe, itu kan bisa saja kita biarkan dimakan oleh burung habis, tapi habis, bisa sedekah, sama dengan sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini. Kemudian kita lanjutkan lagi hadisnya tadi. Jadi yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba itu adalah melaksanakan yang difardukan oleh Allah.
Tapi kalau ada seorang hamba yang senantiasa melakukan sesuatu yang sunat, niscaya Allah akan mencintainya. Apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya menjadi, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya di mana ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya di mana ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya menjadi tangannya di mana ia bekerja atau memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku Allah menjadi kakinya di mana ia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, dan jika ia minta kepadaku, mohon kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adzabi, dan jika ia berlindung kepadaku, la'uidzannahu, niscaya aku akan melindunginya. Nah, yang selanjutnya yang kaitannya dengan hadis itu tadi, wa ma taraddatu, dan tidaklah aku ragu-ragu an syai'in, tentang sesuatu, ana fa'iluhu, di mana aku Allah melakukannya. Ini hadis qudsi, berarti firman Allah, tarot dudi an nafsil mu'min, sebagaimana keraguanku ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Yakrahul maut, orang yang beriman itu tidak suka mati. Panjenengan ada yang suka mati ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya yakin biasanya berdoa umurnya agar panjang, tapi sehat juga dan penuh berkah, kan gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah ragu-ragu apa yang ia lakukan, sebagaimana atau seperti ragu-ragunya ketika dia akan mencabut nyawanya orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tidak suka akan kematian. Wa ana akrahu masa atau, dan saya tidak suka untuk melakukan apa yang tidak disukai oleh hamba saya yang beriman. Nah, untuk memahami hadis ini hadis sahih yang ditakhrij oleh Al-Bukhari, hadis nomor 6502. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari setelah menyebutkan hadis ini, beliau menjelaskan fabayyana subhanahu annahu yataraddadu li anna taraddud ta'arudul iradataini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis tadi, Allah ragu-ragu itu adalah ta'arudul iradataini, bertentangan antara dua kehendak. Jadi dua kehendak yang bertentangan, itu definisinya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya yang beriman tentu saja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh hambanya yang beriman. Padahal yang tidak disukai apa? Mati. Tapi Allah sudah mentakdirkan, ada keinginan Allah, setiap nyawa itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu takdir. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan pertentangan antara dua kehendak. Kehendak yang pertama takdir, kehendak yang kedua tidak mau menyakiti hamba yang beriman. Hamba yang beriman kan dicintai tadi karena melakukan yang wajib dan senantiasa melakukan yang sunnah tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi memang takdir itu ya sudah mendahulunya. Tapi tetap saja hamba itu ya dimatikan. Itu artinya Allah ragu-ragu. Ini yang dimaksud ragu-ragunya Allah. Jadi harus dipahami ragu-ragunya apa? Dua kehendak yang bertentangan. Kehendak yang pertama takdir. Takdir setiap yang bernyawa pasti mati. Yang kedua, Allah berkehendak untuk mengasihi, mencintai orang yang beriman. Tidak membuat sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang beriman. Ya, di antara yang tidak disukai oleh orang yang beriman itu hilang nyawanya.
meninggal dunia. Maka inilah yang disebut keraguan-raguan Allah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang tertera di dalam hadis tadi. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian yang kedua, subjudul yang kedua. Jadi menjelang orang wafat sebelum dicabut itu Allah ada ragu-ragu. Yang kedua, hudurus syaitan indal ikhtilor. Setan itu menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, sedang akan meninggal dunia. Yakhrusus syaitan ala hudur indal ikhtilor. Ikhtilor itu sekarat, jadi sakaratul maut. Dihadiri oleh setan. Untuk apa? Liyuhtim lil mar'i bisyarri wal fusuq wal isyan. Agar orang yang meninggal itu su'ul khotimah. Kama sya'nuhu al-qirsu alal hudur inda sa'iril a'mal. Sebagaimana yang dilakukan oleh setan. Setan itu selalu menghadiri apa yang dilakukan oleh manusia dalam setiap keadaan. Ketika makan, dihadiri oleh setan. Di dalam hadis yang lain kan disebutkan, orang yang makan tidak mengucapkan basmalah, setan akan kembul, akan makan darinya. Maka mungkin makanannya tidak berkah, itu seperti itu. Kenapa? Makannya tidak pakai basmalah, tidak mengucapkan bismillah. Kemudian orang yang lupa mengucapkan bismillah, kemudian ingat baik akan makan maupun minum, maka hendaklah, dulu sudah kita sampaikan, hendaklah kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Di akhir apa? Ketika kita makan, apa ketika kita minum. Itu maksudnya. Di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, ketika ada seseorang di majelis Rasulullah SAW makan, tidak mengucapkan bismillah. Rasulullah SAW tahu, tapi dibiarkan. Beliau tahu bahwa ada setan yang kembul bersama orang tersebut, sahabat tersebut. Kemudian ingat, masih kurang sesuap, sudah dimasukkan, akan dimasukkan dalam mulutnya. Ingat, lalu dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Langsung tinggal sak suap masukkan. Benar Rasulullah SAW bersabda setelah itu, sejak awal tadi setan itu kembul bersama itu, tapi ketika dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, istaqa'a ma fi batni, setan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Oleh sebab itu, ya setan itu kan musuh bebuyutan kita. Jangan kasih hati. Tapi sebagian orang malah mengasih hati kepada setan. Bahkan kerjasama dengan setan, jaluk ngopo, jaluk menyan, jaluk opo dituruti, jaluk opo dituruti. Padahal itu tidak benar. Mestinya ya jangan seperti itu. Setan itu musuh bebuyutan kita. Jangan sampai kita mengasihati kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis ini ditakhrij oleh Muslim, hadis nomor 2033 di dalam Muslim. An Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitan, sesungguhnya setan, yahburu ahadukum, menghadiri kalian inda kulli syai'in sya'ni, pada setiap keadaan kalian. Hatta yahburahu inda ta'ami, hingga setan itu menghadiri ketika seseorang itu makan. Fa idza saqata min ahadin al-luqmata, apabila makanan, sepotong makanan itu jatuh, falyumit makanan min ada, maka hendaklah diresiki, dihilangkan kotorannya. Tumal yakulha, kemudian sisanya yang tidak kotor itu silahkan dimakan. Wala yada halis syaiton, jangan sampai itu ditinggalkan untuk setan. Kalau tidak kita makan, ya ngasih makanan setan itu. Fa idza faragha, apabila selesai makan, falya'ik asabi'ahu, ketika mulut maka hendaklah dijilati. Artinya
jilati itu ya tentu saja seketika setelah selesai. Jadi jangan dari awal mangan kembul mamanya itu wilati gini. Ya, bisa saja orang yang lain gilo, tapi terakhir setelah habis itu baru dijilati, baru dicuci di kobokan apa-apa. Itu hadis Rasulullah SAW. Kenapa kok begitu? Fa'innahu la yadri, karena sungguhnya ia tidak tahu fi ayyi ta'amin takunul barakah, makanan mana yang ada berkahnya. Boleh jadi upo sing terakhir yang ada di tangan atau ada di piring itu yang ada berkahnya. Tapi justru kita tidak konsumsi, kita tidak makan. Ya, kan tidak benar itu. Maka makanlah sampai habis. Tapi coba kita lihat ketika enek wong duwe gawe pesta mamanya, kadang-kadang orang mumpung gratis. Saja ini ya gak gratis, bayar 100 kan, becek 100 itu, tapi makanannya banyak, terus kuopo ambil banyak-banyaknya, roti diambil kemudian disisakan, alah wis dianu, itu gak boleh. Bahkan ada juga itu tertangkap CCTV itu juwi-juwi rokok padahal dijikui dilebokne tase ibu-ibu ya itu yang tertangkap kamera itu ya, lodongnya yang dilebokne ada itu ya, di YouTube itu tertangkap CCTV itu. Nah mestinya nggak seperti itu. Kita itu mau nggak dirugikan orang lain? Ya nggak mau. Tentu saja kita harus berempati. Sesuatu yang tidak mau dilakukan orang terhadap kita, ya jangan lakukan terhadap orang lain. Kita duwe gawe, mestinya yang diundang guru wong loro, terus putune, buyute, kira-kira senang enggak kita? Padahal makanannya itu sudah terbatas. Tentu saja kan tidak suka, ya maka jangan lakukan terhadap orang lain. Tupe alas kadung manus putune buyute dijak ya mestinya yang diundang saja. Rasulullah SAW saja ketika diundang kemudian ada sahabat yang ikut, kemudian ngomong sama yang mengundang, boleh gak itu bergabung? Boleh, baru silahkan kalau itu, karena mungkin makanannya itu tidak tersedia untuk orang sebanyak itu. Oleh sebab itu, ya yang diundang saja hendaklah datang. Kalau ingin mendatangkan yang lain, izin terlebih dahulu. Ini ajaran agama, jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya itu sudah selesai. Yang berikutnya mayakunu inda majidil maut. Jadi hal-hal yang terjadi ketika datang kematian. Jadi kematian itu sudah datang. Itu yang pertama kali. Tolabul kafir ar-ruju ila dunya ila ja'ahul maut. Jadi orang kafir itu minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia apabila datang kematian, sudah meninggal dunia. Mereka ingin dikembalikan oleh Allah ke dunia agar menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya orang-orang kafir itu hatta hingga idza jaa ahadahum, apabila datang kepada mereka al-maut, kematian. Orang kafir itu datang kematian kepadanya, qala, orang yang kafir itu bilang, rabbirji'un, wahai Tuhan kami, kembalikanlah aku ke dunia. La'ali a'malu sholihan, agar saya bisa melakukan amal soleh fima taraktu, terhadap apa yang aku tinggalkan sebelumnya. Di dalam kehidupan sebelumnya itu
Kan orang kafir meninggalkan amal soleh, tidak beriman sama sekali. Maka minta kepada Allah agar dikembalikan. Agar apa? Bisa beramal soleh terhadap apa yang dia tinggalkan sebelumnya. Tapi apa jawab Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailu. Itu adalah kata-kata yang ia ucapkan, yang orang kafir ucapkan. Wa min waraihim, dan di belakang mereka atau amamahum, di depan mereka ada barzakh. Barzakh itu artinya dinding yang mendindingi. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Artinya sudah gak bisa, dia sudah ada dinding di depan, di samping. Artinya mau kembali lagi ke dunia sudah tidak bisa, ada yang mendindingi. Tapi mau melanjutkan ke akhirat juga gak bisa, masih berada di alam barzakh. Makanya barzakh itu artinya kan dinding yang mendindingi, yang mengantarai. Di dalam surat Kahfi itu kan ada barzakhun, bukan surat Kahfi, Rahman, Ar-Rahman itu ya, barzakhun. Jadi ada di laut itu yang antara warnanya dengan warna yang lain berbeda, itu ada dinding kata Allah, ada barzakh. Jadi makyu ono balik neh, nggak iso campur piu. Padahal itu baru diketahui abad ke-19, abad modern. Dulu itu nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW, tapi firman Allah. Karena Nabi Muhammad nggak tahu, nggak bisa baca tulis, nggak tahu teknologi, tapi terbukti semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini yang pertama ini. Yang kedua adalah sakaratul maut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha cerita bahwa Rasulullah SAW kana baina yadai rokbatun. Ketika Rasulullah SAW sudah sakit akan meninggal dunia, di hadapan beliau itu ada rokwah. Rokwah itu semacam kantong yang dipakai untuk minum yang terbuat dari kulit. Tapi sekarang mungkin nggak ada. Jadi kantong kulit. Di dalam film-film yang lama itu jagoan-jagoan itu kan bawa apa namanya, numpak jaran, terus ini enek kantong kulit, terus di situ ada air yang dipakai untuk minum. Nah, gitu. Tapi sekarang sudah nggak ada, tentu itu zaman dulu, era dulu. Jadi di hadapan beliau ada rokwatun al ulbah. Ulbah itu artinya mangkok. Jadi ada bejana, ada wadah banyu terbuat dari kulit, atau ada mangkok. Ini Yasyufu Umar ragu-ragu. Artinya ingatnya, kata Aisyah, di hadapan Rasulullah SAW ada rokwah, ada kantong minuman terbuat dari kulit, apa enek mangkok. Mangkok ya, ada banyu kan ya. Jadi Umar ragu-ragu, dia menyatakan seperti itu, tidak seperti kita kalau cerita itu lali langsung pokoknya diawur ya. Sehingga orang itu kalau orang 10 umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 diomongi dari awal. Apa jenenge? Silahkan loncat. Mungkin ngomong yang kedua, silahkan loncat. Tapi ngomong yang ketiga nanti silahkan jewer. Nah, sudah lain lagi, sana sudah lain lagi, kan masih ada dolanan kan begitu ya. Ya itu padahal instruksinya satu, tapi cara menerimanya berbeda-beda. Karena ada telinganya yang sehat, ada yang konsentrasi, ada yang nggak konsentrasi, sehingga berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tapi Umar bin Khattab dia mengakui bahwa leka rokwah ya ulbah. Jadi tidak memastikan. Di dalamnya ada air. Fayaj'alu yudkhilu yadahu fil ma'. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam air itu. Jadi dalam air, fayamsahu biha wajhahu. Kemudian beliau basuh wajahnya dengan air itu. Jadi sakit, beliau juga sakit.
merasakan sakaratul maut, sakit. Ambil air, diusap wajahnya dengan air tersebut, air dari mangkok atau dari bejana dari kulit tadi. Wa yaqul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sekarat itu menjelang mati itu. Tsumma nasobaya tahu faja'ala yaqul fi rafiqil a'la. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Kemudian beliau mengatakan fi rafiqil a'la, berada di tempat yang tinggi. Yang dimaksud berada di tempat yang tinggi itu ar-rafiqil a'la, itu artinya teman yang paling tinggi, yaitu para nabi, para siddiqin, dan orang-orang soleh, sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 69, yakni wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi arwah orang-orang yang patuh terhadap Allah dan Rasulnya itu bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada, orang-orang yang soleh di kalangan kaum muslimin, dan seterusnya. Itu surat An-Nisa ayat 69. Jadi Rasulullah SAW mengatakan itu di tempat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi, hatta kubiro wa malam yatahu, hingga beliau itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangannya terpulai. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Bukhari, hadis nomor 6510. Jadi tentang cerita ini ada yang lebih detail, mamanya ketika meninggal dunia itu beliau itu berada di pangkuan istrinya tercinta Aisyah. Jadi dan itu minta izin sebelumnya ketika sakit itu, ora menggoreng mbok nom terus enggak. Tapi minta izin kepada mbok-mbok yang lain, emak-emak yang lain, istri yang lain, itu agar beliau itu berada di tempatnya Aisyah, dan diizinkan. Dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada sakaratul maut. Sakaratul maut li basa Jawane sekarat. Basa Arabe sakaratun. Orang Jawa muni sakarat angel, sekarat. Iya kan? Sekarat itu akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sakit. Bahkan Rasulullah SAW merasakan sakitnya. Apalagi kita. Kemudian yang ketiga, ada qabuli imanil kafir indal maut. Jadi tidak terima imannya orang kafir ketika menjelang mati, meninggal dunia. Karena sudah tidak ada ujian lagi. Kan sudah tahu jelas, nanti di dalam hadis ada malaikat itu datang. Jadi malaikat sejauh mata memandang. Sebelum malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, itu ada beberapa malaikat yang mendatanginya, berada di hadapannya. Kemudian datanglah malakul maut, berada di sisi kepalanya, kemudian baru mencabut. Nanti secara rinci akan disebutkan di dalam hadis yang sahih. Karena masalah akidah itu hadisnya harus sahih, minimal hasan, hadis yang baik. Yang hadis lemah tidak bisa dipakai untuk mendasari jadi dalil suatu kepercayaan atau suatu akidah, keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang ketika malaikat sudah datang, ya tentu saja dia akan beriman. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama aghraqallahu fir'auna, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun. Qala, Firaun itu bilang, padahal enggak beriman dulunya Firaun itu, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi apa kata Firaun ketika sekarat sudah akan meninggal dunia itu? Amantu
annahu la ilaha illalladzi amanat bi Banu Israil. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu kata Fir'aun. Qala Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, falau ro'aitani, seandainya engkau melihat aku, wa ana akhidhu min halil bahri fa'adussahu fihi, seandainya kau melihat aku pada saat Fir'aun ditenggelamkan, saya berada di sisinya, di sisi Fir'aun itu, Jibril itu, dan saya mengambil halul bahri, itu endut yang berwarna hitam di laut, fa'adussahu fihi, kemudian aku jejalkan ke mulutnya Fir'aun, agar apa? Tidak bisa mengucap saya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mesti beriman dong kalau orang itu di akhir hayatnya, karena kan sudah nggak ada ujian. Podo karo nanti kalau orang nggak beriman terus tiba-tiba matahari terbit dari barat, orang yang tidak beriman sebelumnya kemudian beriman sudah nggak ada gunanya, karena sudah nggak ada ujian. Tapi kalau orang yang sebelumnya beriman, ketika melakukan perbuatan baik, ya ada pahalanya ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ini sama juga, ketika sudah jelas-jelas malaikat akan mencabutnya, akan jelas, wah enek malaikat tenang nih Pak ya, utusannya Allah, maka saya beriman pada Allah, nggak ada gunanya. Sebagaimana Fir'aun itu tadi dijejeli itu tadi, agar apa? Agar Allah tidak menerima apa yang diucapkan oleh Fir'aun yang sebelumnya ketika masih sehat, belum kecengkek, itu dia tidak beriman. Tapi ketika sudah masa-masa akhir itu jelas mati, mengaku beriman, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis itu ditakhrij oleh Ahmad di dalam musnadnya dan juga ditakhrij oleh At-Tirmidzi. Kemudian juga ditulis oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Shahihah, silsilah hadis-hadis sahih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jadi ketika datang kematian itu, maji'u malakil maut qubaila mautil abdi inda rasil mayyit, seperti yang saya katakan tadi. Jadi malaikat pencabut nyawa itu menjelang mati seorang hamba itu datang berada di sebelah kepalanya. Tapi sebelumnya ada beberapa malaikat yang ada yang membawa kain kafan. Kalau orang yang beriman ya kain kafan dari surga. Ada yang membawa hanut. Hanut itu minyak wangi dari surga dibawa. Kemudian dipakai untuk apa? Setelah nyawanya itu dicabut, kemudian dibawa, dilapisi kain kafan dan minyak wangi dari surga, kemudian dibawa ke atas sampai langit ketujuh, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hadisnya itu secara rinci pada babnya nanti akan dijelaskan. Tapi kalau nyawanya orang yang tidak beriman, itu malaikat yang mendahului itu membawa kain kafan dari neraka. Kemudian yang baunya ya bau busuk, tapi tentu saja orang sekitarnya ya nggak bisa membau. Tapi malaikat nanti ketika dibawa ke atas, malaikat penjaga langit dunia, langit yang pertama kali, itu nyawa siapa itu kok baunya busuk. Terminta supaya dibukakan, enggak dibukakan itu langit. Kemudian dibuang begitu saja nyawanya. Seperti jadi melayang-layang itu nyawanya sampai nanti di alam kubur. Itu secara rinci nanti ada hadisnya. Kemudian yang kelima, tabsyiru malakil maut lil mu'min bil maghfirah wa ridwan walil kafiri bis sakhati wal ghadab. Malaikat pencabut nyawa itu sebelum mencabut nyawa itu sudah memberitahu kabar gembira bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah meridhoi
Itu bagi orang yang beriman, yang beramal soleh. Demikian juga orang yang kafir diberitahu bahwa kamu nanti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dikabarkan sebelum dicabut nyawanya. Ya tentu saja itu sudah nggak ada ujian bagi orang kafir. Wah, nek ngono tak beriman saja, sudah nggak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ma yaqumu ba'da qabdir ruh. Hal-hal yang terjadi setelah nyawa dicabut. Itu ada beberapa hal. Jadi ada sekitar berapa? 21 nanti 21 bab. Ya, tentu saja satu pertemuan tidak akan mencukupi, kecuali kalau hanya dibaca poin-poinnya saja, dalilnya tidak dibaca, itu mungkin ya cukup. Jadi yang pertama itu tadi kan pertama kali hal-hal yang terjadi sebelum nyawa dicabut, kan ada dua hal. Jadi sebelumnya dan menjelang sekarat itu kan ada dua bagian. Sekarang hal-hal yang terjadi setelah nyawa itu dicabut. Yang pertama, suhulatu khuruji nafsil abdil mu'min wa adabil kafir bisa babi su'ubati khurujiya. Ini secara umum dulu dijelaskan. Jadi nyawa orang yang beriman itu mudah keluar dari tubuhnya, sedangkan nyawa orang-orang kafir itu sulit keluar, sehingga itu merupakan suatu siksaan. Orang yang beriman rita jin duwe dosa kan sulit juga, makanya akan mati tiba urip neh, mati urip neh, kan kasihan kita. Jadi sekaratnya itu lama, menanggung sakaratul maut lama, sesuai dengan amalnya masing-masing tentu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, nafsul mu'min takhruju roshan wa nafsul kafir takhruju min syidqihi kama takhruju nafasul iman. Nyawa orang yang beriman itu keluar dalam keadaan mengalir. Jadi gampang saja mengalir, kaya air dialirkan gampang. Sedangkan nyawa orang yang kafir itu seperti keluarnya nafas dari himar. Jadi di tenggorokan itu akan ada kesulitan. Nanti di hadisnya itu akan dijelaskan, di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sanadnya hasan, dan bisa juga dilihat silsilatul ahadits as-shahihah. Jadi nanti kita sebutkan. Kemudian yang keempat, al-mu'min, orang yang beriman itu nyawanya keluar dengan memuji Allah. Sebagaimana di dalam hadis berikut ini, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'min bikulli min innal mu'mina bikulli khairun ala kulli hal. Jadi orang yang beriman itu baik dalam setiap keadaannya. Inna nafasahu takhruju min baini jambayhi. Sesungguhnya nyawanya orang yang beriman itu keluar dari sisi jasadnya, wa huwa yahmadullah. Ia memuji Allah azza wa jalla. Hadis ini ditakhrij oleh Ahmad dan yang lainnya, juga di dalam hadis yang disusul oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yakni di dalam silsilatul ahadits as-shahihah. Dalam kitab itu hadis nomor 1632. Kemudian yang berikutnya, idza qabadur ruh tabi'ahul basar. Apabila nyawa itu dicabut, matanya akan mengikuti. Makanya matanya orang meninggal dunia itu kan nyawanya. Nanti kita saksikan sendiri. Nyawa kita itu kayak apa? Mungkin baru tahu ketika kita akan meninggal dunia. Tapi sekarang kan kita
nggak tahu kayak apa itu, nyawanya itu lonjong apa bulat kan nggak tahu, tapi kita yakin nyawa ada ya, ada. Sebagaimana kita nggak bisa melihat Allah, Allah ada. Otak kita kan ada. Apa saya nggak bisa melihat otak panjenengan, berarti panjenengan nggak berotak. Mau nggak dikatakan seperti itu? Tentu saja ya nggak mau. Jadi tidak sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Aliran listrik mungkin enak ya, tapi lain uang ini disisat gitu. Kalau orang mengatakan nggak ada aliran listrik, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Coba sisetan, nggak nyetrum, tapi bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Apa? Oh, plus dan minus itu kejar-kejaran, kan nggak bisa. Tapi kita percaya bahwa itu ada walaupun mata kita tidak bisa melihat. Demikian juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya. Angin yang keluar dari perut kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi iya. Iya. Jadi tidak semua yang tidak bisa dilihat oleh mata itu tidak ada. Tidak semuanya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian berikutnya, hadisnya itu dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 920. Bunyinya hadis begini. Yang pas saja. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Innar ruha, sesungguhnya ruh atau nyawa itu biar, kalau di bahasa Indonesia roh itu apabila masih bersatu. Kalau sudah keluar dari jasad disebut apa? Biasanya apa roh itu? Enggak, kan arwah ya. Apa enak roh gentayangan? Ya, roh gentayangan apa arwah gentayangan kan begitu ya. Tapi itu istilah Indonesia. Tapi arwah itu di dalam bahasa Arab itu jamak dari roh. Roh itu singular noun. Kemudian plural nounnya itu arwahun. Ruhun, ruhani, arwahun. Satu roh, dua roh, roh-roh. Bahasa Indonesia itu kan jamak itu tinggal mengulangi dua kali. Kan bahasa Indonesia itu simple, sederhana. Jadi rumah, satu rumah, dua rumah. Kalau tiga rumah, rumah-rumah kan begitu ya. Rumah banyak, rumah-rumah. Tapi kalau bahasa Arab, rumah satu baitun, rumah dua baitani, rumah banyak buyutun, masjid satu masjidun, masjid loro masjidani, masjid-masjid masajidun. Bahasa Indonesia jamak itu tinggal diulang dua kali selesai. Tapi bahasa Indonesia tidak. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ya udahlah itu tiwas bingung beritahu. Kecuali kalau dari awal-awal kita memang mempelajari nahwu umpamanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi nyawa itu apabila dicabut diikuti oleh penglihatan. Makanya setelah meninggal dunia itu dianjurkan mata orang yang meninggal dunia itu kita tutup. Jangan dibiarkan ini. Kalau nggak langsung ditutup angel minggu. Jadi apa namanya? Bar meninggal dunia masih melulu kan melihat nyawanya. Itu ditutup itu gampang, tapi sak jam mungkin kewangelan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk ditutup matanya. Jadi diseret itu biar tertutup matanya. Ben ora ngedeni bocah cilik. Tapi bocah gede juga ya. Melilik kan itu. Orang melilik wedi. Padahal wis gak iso apa-apa. Itulah kita itu. Mestinya kan kita tidak perlu takut karena sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kok nyapo ya? Lek kon nunggoni ngono kok wedi, nunggoni dhewe wedi. Padahal wis ora iso apa-apa lho itu.
Lek jek iso apa? Jek iso ngongkon, jebukno wedang. Gak gelem dijewer, iso jewer tapi bisa meninggal dunia. Enggak bisa apa-apa, tapi kita itu kok malah takut itu. Gara-gara pendidikan kita. Coba kalau pendidikan kita mamanya, orang yang berada rumahnya di samping kuburan, kira-kira takut enggak? Saya yakin enggak takut. Karena wis bendina wong mati. Bengi tak mlebu yang jero kuburan, ya enggak apa-apa, biasa. Memang kira-kira kesandung-sandung maisan karena enggak enek lampune gitu. Tapi itu kesandung biasa. Itu kesandung tengkorak itu enggak. Tapi bayangan orang yang nggak biasa itu seperti itu ya, pendidikannya salah ya. Makanya ketika kita didik anak kecil jangan hadi anak demit, akhirnya wedi terus. Padahal sudah pernah lihat demit ini, enten sih pernah lihat demit? Nggak pernah ada ya, saya juga belum pernah kayak apa demit itu. Tapi bayangannya kayak apa gitu ya, menyeramkan kan gitu. Sampai-sampai orang ada yang juga mungkin sampai tua itu karo dokter wedi. Sebab ayo ojo nangis, nangis tak celukne Pak dokter disuntik gitu. Akhirnya lihat jarum suntik itu takut. Wes aku mati saja daripada dioperasi. Kan begitu ya, kadang-kadang orang seperti itu. Karena pendidikannya sejak kecil wes kaya ngono kuwi, sehingga di dalam otaknya itu ada bayangan seperti itu. Wah, dokter itu menakutkan. Padahal enggak lah. Oleh sebab itu, ya jangan kita didik anak atau cucu kita itu dengan seperti itu. Apa-apa ora oleh haji, enek gendruwo kaya apa? Pokoke hadi lah, medeni gitu. Baik dhewe ya orang tau. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ke-6, istiftahul malaikah lis samawati kulliha wahidatan tilwal ukhra biruhil mu'min wa tuftahu lahu jami'uha. Jadi sudah jam 9 lebih 5 menit. Jadi, tapi saya terjemahkan dulu. Malaikat yang membawa nyawa itu meminta kepada penjaga langit semuanya, siji, loro, telu, ngantek pitu, itu diminta untuk membukakan pintu langit. Nah, kita nggak tahu kayak apa pintu langit. Kemudian nanti secara rinci ada hadisnya, dibukakan. Kemudian langit kedua juga begitu, dibukakan. Kemudian malaikat penjaga langit yang pertama itu mengantarkan sampai ke langit kedua, sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bilang, "Tulislah amal hambaku fi iliyin." Ada iliyin itu ada yang memahami iliyin itu di surga. Jadi amal hambaku yang mukmin ini catatlah amalnya di surga. Tapi kalau orang yang kafir itu malaikat nggak mau membukakan, lalu dibuang nyawanya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, catatlah amal hambaku, ya, amal jelek tentu saja, itu fi sijjin. Jadi sijjin itu tempat yang paling rendah atau neraka. Jadi terjadi perbedaan para ulama di dalam memahami. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu yang ke-6. Jadi masih berapa tadi? 21 ya. Ya, 21. Jadi kurangnya cik enek itu likur ya cik enek. Sepokoknya cik kurang akeh lah itu. Nanti kalau ada kesempatan masih kita sampaikan insyaallah. Termasuk itu yang ke-12 nanti di alam kubur itu akal itu dikembalikan. Jadi ketika di alam barzakh nyawa dikembalikan, akal juga dikembalikan. Sehingga orang akan berpikir, akan menyesal. Nyapa nih si anakku ora tak warai agama.
walaupun sekarang berhasil, sekarang jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden mamanya, tapi nggak pernah menguntungkan saya karena nggak tahu agama, malah menyengsarakan. Itu getun, nyapo kok nggak saya ajari agama, nyapo duitku sing tak kek Bank Syariah Indonesia di BSI itu kok nggak saya sedekahkan. Kalau roh aku mati kurang 1 jam atau kurang 1 hari, tak sedekahkan sehingga saya dapat amal jariah mengalir terus. Jadi ada penyesalan karena akal dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita saksikan sendiri ya, ketika kita di alam barzakh, nggak usah cerita. Tapi ya diceritani sama kan nggak bisa. Suami nggak bisa cerita kepada istrinya, kan meninggal itu sendiri-sendiri. Walaupun meninggalnya sama-sama, nggak bisa cerita. Walaupun kuburnya itu jadikan satu, ya nggak bisa cerita. Alamnya adalah lain, alam barzakh. Kecuali kalau mereka itu beriman, itu di firrofiqil a'la itu tadi, di tempat yang tinggi. Masyarul muslimin rahmatullah, saya rasa ini jadi masih ada waktu 20 menit. Mungkin ibu-ibu yang mau Mungkin ada yang mau tanya. gitu loh. Ya, enggak. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Monggo. Ya. Entar, Tanya Ustaz. Iya, iya. Biasanya kalau di hajatan itu banyak orang kalau makan itu disisakan. Makan apa? Kalau Disisakan, ya, ya. disisakan Iya, itu bagaimana? Biasanya kan disisakan, tidak dihabiskan. Ya, itu yang nggak benar menurut ajaran agama. Kan supaya dihabiskan karena tidak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Tidak mengikuti sunnah Nabi. Cobalah panjang kita itu berpikir, kalau ada orang yang lapar, kita umpamanya makan itu sehari 3 kali ya. Ada yang disisakan biasanya, tadi sarapan, ada sisanya nggak? Pirang upo, nenek telung upo, ada telung upo mamanya. Telung upo itu makan pagi, makan siang nanti telung upo lagi, makan malam telung upo. Sedino 9 upo. Kuwi wong sitok. Wong Kediri itu wong pirang ewu gitu. Wis pirang kilo, apa pirang kintal, apa pirang ton. Itu kalau seandainya disumbangkan kepada orang yang kelaparan, itu sudah bisa. Tapi pola makan kita itu seperti itu. Ini kita biarkan, kita sisakan. Enggak Islami itu sebetulnya. Jadi larangan di dalam agama, enggak mengikuti sunnah Nabi. Seperti itu. Jadi baik itu di wong duwe gawe apa setiap harinya. Bahkan disuruh jilati itulah. Artinya jangan sampai ada yang tersisa saupo pun, sedikit pun jangan sampai. Lah mangan jangan puo-puo, ya mangan itu sedikit dihabisin. Kalau ingin nanduk lagi, ambil lagi. Jangan juwi kok wakeh tiba-tiba orang dipangan. Puo-puo, mubadir itu inal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadir itu temannya setan. Jadi dilarang di dalam agama kita. Mungkin yang lain? Iya. Kalau yang di alam barzakh itu, kok saya pernah mendengar kalau sama-sama orang beriman itu bisa saling mengunjungi. Gimana? Saling mengunjungi, misalnya sama-sama orang beriman, misalnya ada suami meninggal duluan, terus setelah berapa tahun istrinya sudah meninggal, lalu mereka itu karena sama-sama beriman saling bisa mengunjungi gitu. Saling bisa mengunjungi. Oh, saling bisa mengunjungi Untuk orang yang beriman. untuk orang yang beriman. Apakah benar? Apakah benar itu? Saya belum tahu dasarnya. Tapi ada yang itu dibantah juga. Itu hadis berdasarkan kitab. Itu dibantah juga oleh siapa yang biasa di
YouTube itu. Kesalahan. Bukan. Buya Yahya itu pernah menyampaikan, terjadi perdebatan itu. Jadi di kalangan Nahdliyin, jadi orang-orang Nahdlatul Ulama yang beliau sitir itu kalangan muda itu ngeritik beliau bahwa memang ini ada pujiannya. Jadi malam Jumat itu nyawa orang yang pulang ke rumah kemudian berada di pintu, kalau tidak dibacakan Al-Quran, apa nggak ada pengajian, nggak ada selamatan, apa saya lupa itu ya. Seperti itu, maka dia akan pulang menangis dan menyatakan Seandainya bisa kembali. iya, artinya gini loh, wes tak wae warisan kok awakmu balesnya seperti itu. Tapi saya nggak bisa, coba dilihat saja YouTube-nya siapa? Buya Yahya itu nanti tentang orang nyawanya orang yang mati tiap Jumat pulang, diklik itu saja nanti akan muncul. Beliau membantah itu. Hadisnya nggak sahih menurut beliau. Tapi Pak Dasat yang biasa pidato dosen itu mengatakan menurut referensi yang saya baca itu saya baca tadi, saya dengarkan menurut referensi yang saya baca, artinya rujukan, tapi tidak mengatakan itu hadis, tapi referensi yang saya baca itu nyawanya kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, kalau ini saya belum tahu dasarnya, tapi yang jelas bahwa orang itu ketika meninggal dunia di dalam hadis yang kita baca itu hanya ada dua alternatif. Yang satu mendapatkan nikmat kubur, yang satu mendapatkan siksa kubur sampai pada apa? Hari kiamat. Termasuk nanti kalau sampai jauh itu siksa kubur itu bagi pemakan riba itu kan sampai hari kiamat. Jadi ngelangi di sungai darah. Kemudian sudah sampai ke pinggir itu dijejeli batu. Ada yang di hadis itu narasinya berbunyi dilempar batu, akhirnya mencelat ke tengah lagi, berusaha untuk minggir lagi, begitu lagi sampai payah. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat. Jadi kalau sampai hari kiamat itu ya nggak ada kesempatan untuk pulang ke rumahnya ndelok iki anakku iki salah atau orang, nggak ada. Kalau kita percaya semacam itu ya. Tapi mungkin itu referensi yang saya dapatkan di dalam hadis-hadis. Kalau mungkin kitab saya nggak tahu itu ya. Tapi yang seperti disampaikan oleh Buya Yahya itu dibantah oleh Buya Yahya bahwa itu tidak sahih itu. Walaupun saya pernah dengar Ustaz ceramahnya Rasulullah, nanti itu di akhirat memang kita bisa saling mengunjungi gitu loh, sesama muslim itu. Oh, kalau di surga ada. Di surga ada. Kalau di surga ada di dalam Quran itu. Quran itu yang menyebutkan. Itu yang dirasa itu mungkin Mbak. Kalau di surga iya. Belum di alam barzah belum kan Ustaz ya? Alam barzah belum. Akhirat belum kok, alam barzah itu kan alam kubur. Belum ada surga neraka ketika itu. Hanya siksa kubur maupun nikmat kubur. Nggak bisa loh. Ya. Tapi kalau nanti di surga itu saling berkunjung itu Quran ada itu. Hari Jumat ya Ustaz ya kalau nggak salah ada pasarnya gitu saya pernah dengar. Nggak disebutkan dari Jumatnya, saling berkunjungnya itu kalau kangen itu saling berkunjung begitu ya. Tapi di akhirat itu ada pasar. Setiap hari Jumat. Jadi itu ada, nanti di kitab ini juga ada hadisnya diceritakan di sini. Mungkin yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ustaz, misalkan orang yang mau meninggal itu sebenarnya
dalam keadaan tidak sadar diri gitu, apa dia juga melihat saat mau diambil nyawanya? Ya tentu saja iya, tetap bisa melihat. Itu ada malaikat datang mendatanginya, itu ya melihat. Jadi Fir'aun saja juga haub itu saja, malaikat datang itu tahu kok. Ustaz, seumpama kita dikasih makanan dari orang yang hasilnya dari riba gitu, apa kita juga makanan yang kita makan itu termasuk barang riba? Iya. Jadi kalau kita tahu, ya jangan mau. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang wiroi, artinya meninggalkan dunia untuk akhirat. Itu pernah ada riwayat beliau itu diriwayatkan bahwa ketika akan makan, suguhan makan itu selalu bertanya dia, makanan ini dari mana? Kalau kita kan enggak, ya. Husnudon aja, ini dari mana? Ya husnudon lah, ini halal kan ini. Beratnya halal, tapi belum tentu. Asalnya dari mana? Asalnya kalau dari curian berarti haram. Nah, kemudian ada seseorang yang dulunya itu pernah dukun, terus dikasih upah. Setelah upah itu dibelikan makanan, dihidangkan untuk Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Setelah diberitahu itu beliau tidak menyebutkan bahwa ini haram, itu tidak, tapi itu makanan saya peroleh dulu saya dukun, kemudian dikasih upah itu, kemudian saya berikan makanan itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dikorek itu, artinya dimuntahkan sampai berdarah-darah itu. Kemudian ada yang lain mengatakan, kenapa sampai seperti itu? AWD kan nggak perlu dikeluarkan. Sesuk kan keluar dewe to ya. Sesuk metu dewe tapi dalane liya. Itu dikorek itu sampai keluar, dimuntahkan, sebab dia khawatir begini. Ada hadis ayu malah min nabatan min haram fanar aula bihi. Daging siapa saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka tempatnya lebih utama baginya. Terus beliau khawatir sehingga dikeluarkan itu. Jangan-jangan nanti ada daging yang tumbuh dari makanan itu tadi. Kan itu haram itu. Orang dukun itu kan nggak boleh. Lek dukun bayi nggak apa-apa, itu dukun mulut nggak apa-apa kan gitu ya. Dukun sing bedek-bedek gitu ya. Jadi iki pekerjaanmu iki sing cocok nek banyu. Nek kene gak cocok awakmu. Naga dinane nek kene. Ah, omongan. Naga dina itu apa? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya rasa ini mungkin ada lagi. Ada lagi Ya. yang mau ditanyakan? Untuk pertanyaan Untuk pertanyaannya Ibu tadi lebih spesifiknya seperti ini, Ustadz. Jadi ada seseorang itu yang berbisnisnya itu dalam hal perkreditan BPR kayak gitu kan, kita tahu bahwa di dalam Islam itu masih ke ribanya. Terus kemudian orangnya itu memberikan pas acara misalnya kajian memberikan seragam kayak gitu. Nah itu memberi makanan kayak gitu, itu kita menerimanya gimana gitu. Kalau tahu itu dari sesuatu yang haram, ya jangan diterima. Jangan diterima. Karena itu podo karo ngene ya. Tukang tadah itu kan nggak boleh. Roh lek kuwi barang colongan, HP roh regane murah. Itu di pasar gelap. Kan ada orang yang seperti itu ya, ingin harga yang murah dicari di pasar gelap kan begitu ya. Pasar gelap itu mesti atau patut diduga itu barang colongan. Jadi
Ada pasar kan di daerah mana itu, onderdil mobil itu loh nyar, enak kayak gono, ya murah. Dan onderdil sepeda motor asli, orisinil. Lah itu kira-kira dari mana? Kan patut diduga bahwa itu colongan terus dipreteli, kan nggak kelihatan ya. Maka hati-hati ketika membeli seperti itu, jangan sampai kita menjadi tukang tadak. Kalau ketahuan polisi, ya kalau polisinya jujur, tentu saja ya ditangkap kita. Karena rangka nomor mesin itu kan ada ya. Ya, kalau hilang itu, kalau betul-betul dicari itu sebetulnya ya bisa, tapi kadang-kadang polisi ada yang ya nggak mau nyari atau nggak bersusah-susah, padahal beliau dibayar itu ya karena untuk keamanan mestinya. Enek sing apik, enek sing tidak apik lah. Siapapun bisa melakukan suatu hal yang jahat. Bahkan bisa kerjasama. Terus pura-pura gak roh pokoknya aku tiap bulan kowe ono piro. Kan bisa saja terjadi semacam itu. Maka tapi kita tidak boleh kebiahuyah bahwa setiap penegak hukum mesti tidak menegakkan hukum, nggak boleh menyatakan seperti itu. Saya rasa ini ibu yang saya hormati masih lagi mau tanya, setelah haji atau umroh itu apa nggak boleh keluar selama 40 hari nggak keluar? Sebelum 40 hari. Sebelum 40 hari. Apakah tidak ada, punya- sebetulnya tidak ada aturan seperti itu. Sebelum 40 hari atau sebelum 1 hari atau seminggu itu hanya aturan yang wong dulu. Di dalam agama saya belum pernah mendapatkan itu. Sudah ya ibu ya. Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Ada salah satu sahabat masjid saya di mana? Bukan, beliau masjid mana lupa? Masjid mana sana? Masjid saya biar kita biasa makan. Sakinah. Baiklah Makmur, itu ada salah satu sahabat saya, orang tuanya meninggal. Mungkin Ustaz bisa mendoakan, namanya Bapak Sutarji, Kok Bu? Iya. Mohon Ustaz. Ditutup dengan Bapak Sutarji, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma ighfir li ruhi ma'sutaji warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma taqabbal a'malahu innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.